Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada di antara kita yang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Yakinlah bahwa penyakit yang kita derita datang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk cinta Allah kepada kita agar kita semakin dekat dengannya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sebuah kisah Rasulullah yang pernah pada suatu waktu, setiap pulang dari masjid beliau diludahi oleh seseorang. Beliau sama sekali tidak marah, tetap berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada dendam sama sekali. Keesokan harinya, beliau lewat di jalan yang sama dan diludahi kembali hingga berulang-ulang di hari-hari berikutnya. Sampai pada suatu saat, Rasulullah tidak mendapati orang yang meludahi tersebut. "Kemana orang yang selalu meludahiku?" Rasulullah berkata dalam hati. Rasulullah pun mencari tahu kepada orang lain. Ketika Rasulullah tahu ternyata orang tersebut sedang sakit, beliau pun langsung pulang ke rumah untuk mengambil makanan dan segera membawanya kembali ke rumah orang tersebut. Sesampainya di depan rumah orang tersebut, Rasulullah kemudian mengetuk pintunya. Orang tersebut bertanya dengan nada lirih, "Siapa di sana?" "Saya Muhammad," jawab Nabi. Kemudian dengan pelan orang tersebut berjalan membuka pintu. Alangkah terkejutnya dia melihat ternyata yang datang adalah Muhammad yang sering ia ludahi. Ia pun bertanya, "Kenapa engkau ke sini?" "Aku datang untuk menjengukmu, saudaraku. Aku mendapat kabar engkau jatuh sakit," jawab Nabi dengan nada yang lembut. "Wahai Muhammad, kamu adalah orang pertama yang menjengukku. Ketahuilah bahwa Abu Jahal yang menyewaku untuk meludahimu, ia pun tak kunjung datang menjengukku. Engkau yang telah aku ludahi berkali-kali malah menjengukku," kata orang tersebut dengan nada lirih dan haru. "Betapa mulia hatimu Muhammad." Ia kemudian langsung memeluk Rasulullah. Kisah lain ketika ada seseorang yang buang air kecil di dalam Masjid Nabawi, yang mana kita ketahui masjid adalah tempat yang suci bagi umat Islam. Masjid adalah rumah Allah, merupakan suatu penghinaan bagi beberapa orang sahabat melihat perbuatan tersebut. Bahkan ada yang ingin memukul orang tersebut. Namun Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membiarkan orang tersebut menyelesaikan buang air kecilnya. Setelah selesai, Rasulullah meminta diambilkan air dan menyiramkannya ke tempat bekas orang tersebut buang air kecil. Masjid Nabawi pada masa lalu masih berlantaikan tanah dan pasir, sehingga air bekas orang tersebut langsung diserap bumi, kemudian dibilas dengan air bersih dan masalah pun selesai. Kemudian Rasulullah menasihati orang tersebut dengan kata-kata yang lembut. "Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk membuang benda najis dan kotoran. Masjid itu dibangun sebagai tempat berzikir kepada Allah, salat, dan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Kedua kisah tersebut sebagai salah satu bentuk keindahan Islam, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk bersikap baik dan saling mencintai bahkan terhadap orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Sudah seharusnya kita mencontoh akhlak suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW yang lembut, santun, dan ramah menjadi kesan tersendiri terhadap orang yang melihat. Agama Islam merupakan agama yang sempurna. Hidup kita akan terasa indah bila kita mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
Tiadalah kami alfakan sesuatu pun dalam kitab Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 38. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Dan sesungguhnya telah kami terangkan dengan jelas Quran Surat Al-Isra ayat 12. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya tiada sesuatu pun yang mendekatkan diri kalian ke surga dan menjauhkan diri kalian dari neraka kecuali telah aku perintahkan kalian melakukannya. Dan tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan diri kalian ke neraka dan menjauhkan diri kalian dari surga kecuali telah aku larang kalian untuk melakukannya." Hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Abdur Razak. Dan masih banyak dalil lainnya yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Telah diberikan petunjuk terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam beribadah kepada Allah maupun bermuamalah terhadap sesama manusia. Islam juga telah menjelaskan kehidupan setelah kematian. Rasulullah telah mengajarkan dan memberikan contoh kepada kita tentang kebaikan, mulai dari sikap diam, berbicara, melihat, mendengar, duduk, berdiri, makan, minum, bahkan buang hajat. Barang siapa yang berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan jika berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Saudaraku, mari kita perbaiki diri kita dengan selalu perbanyak berbuat kebaikan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah yang tentunya akan membawa kebaikan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita.